Masih di spoiler episode ke-13 dari serialnya Solo Leveling season yang kedua. Nah, setelah 3 hari pasca perang melawan semut mutan, pasukan militer dan wakil Guild Knight dari daerah Yongnam mulai datang untuk memanen sisa material yang telah disumbangkan Jinwoo untuk kompensasi atas kerusakan yang disebabkan oleh semut-semut mutan. Dan bakal dilihatin muncul dua sosok monark, yaitu bernama Rakan dan Silat, di mana mereka berdua itu ingin memastikan tentang kebenaran dan alasan kenapa Shadow Monarch ini memihak pada manusia. Ya, karena silsilah awal dari penciptaan mereka atau monark itu sendiri itu memusnahkan manusia dari muka bumi. Nah, beberapa hari setelah kemunculan dua sosok monark gitu ya, masyarakat Korea mengheningkan cipta atau penghormatan terakhir buat Hunter Min sebagai pahlawan kedua yang telah gugur di dalam perang melawan koloni semut. Seperti yang dialami oleh ketua asosiasi yaitu Go Gun Hee, di mana dia itu sedih banget atas pengorbanan pada hunternya selama raid yang kelima kalinya di Pulau Jeju, yaitu memakan korban kurang lebih 64 hunter gitu ya, kecuali yang kelima kalinya yang jumlahnya lebih sedikit dari yang sebelumnya. Salah satunya hunter rank S mereka yaitu Hunter Min yang jadi korban. Dan tak lupa juga di mana Baek Young Ho sempat mengucapkan terima kasih juga pada Jinwoo atas kontribusinya dalam perang yang gak kunjung selesai-selesai gitu. Dan cuma Jinwoo saja gitu yang bisa mengakhiri kisah tragis di raid kali ini, yaitu sebagai pahlawan yang diakui masyarakat. Ya, meskipun ada sebagian masyarakat yang mencemooh Jinwoo bahwa jika Sun Jiwoo ini ikut raid dari awal, pasti tidak ada korban yang berjatuhan, seperti yang terjadi pada Hunter Min gitu. Nah, setelah Jinwoo menemui Pak Ketua gitu ya, yang dimana Pak Ketua pengen berterima kasih juga pada Jinwoo atas kontribusi besar pada negaranya. Nah, di sela pembicaraan mereka ya, Sun Jinwoo meminta pada Pak Ketua untuk dibuatkan sertifikat guild, karena sesaat lagi Sun Jinwoo bakal membuat guild sendiri dengan beranggotakan bayangannya sendiri bersama dengan Jin Ho sebagai wakil ketuanya. Ya, Pak Ketua pun menjelaskan bahwa Jinwoo tidak usah repot-repot ya untuk membuat sertifikat. Untuk lebih simpelnya, Jinwoo tinggal menghubungi call center dari anggota asosiasi untuk membentuk guildnya gitu. Nggak usah sertifikat gitu ya. Nah, setelah pembicaraan mereka usai, Jinwoo dapat tawaran baru dari Ketua Biro Asosiasi Hunter Amerika untuk bergabung ke dalam skuad Hunter Amerika atau pindah negara gitu ya. Yang dimana Jinwoo ini diberi tawaran yang cukup menggiurkan, yaitu Jinwoo bakal di-upgrade kemampuannya oleh seorang perempuan yang bernama Nona Selner. Dimana perempuan ini punya kemampuan langka, yaitu bisa membuka potensi kemampuan standar dari setiap hunter tanpa melewati kebangkitan kedua. Seperti Jinwoo ini, dimana dia terpilih karena Jinwoo ini berhasil melewati gate rank S sendirian, sehingga bisa dikatakan sebagai hunter kelas negara ataupun lebih gitu. Nah, singkat cerita, saat Nona Selner melihat ke dalam tubuh Sung Jinwoo, dia melihat sosok Kodam yang sangat mengerikan gitu ya. Nah, di saat Nona Selner melihat sosok tersebut ya, Kodam itu lalu menatap balik sampai Nona Selner langsung kena mental. Dan dia pun mengatakan bahwa sosok yang ada di dalam tubuh Sung Jinwoo itu bukanlah Sung Jiwoo, melainkan sosok monark yang tidak punya batasan. Nah, Jinwoo pun mulai penasaran apa yang sebenarnya dilihat perempuan itu di dalam diri Jinwoo. Nah, Sun Jinwoo bakal mencari tahu ya asal-usul kemampuan Sung Jinwoo, kenapa dia diberi kekuatan itu, dan Jinwoo bakal mencari tahu juga siapa yang menciptakan sistem dan kodam apa yang ada di dalam tubuh Sung Jinwoo sampai membuat Nona Selner ini ketar-ketir gitu. Nah, semua itu bakal terjawab di gate berikutnya, yaitu Double Dungeon, yang tentunya bakal ditampilin di season ketiganya serial Solo Leveling. So, itu aja, sampai jumpa. Ja, matanya.